Well, hello guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian hari ini? Aku harap kalian semua dalam keadaan yang happy dan tentunya sehat selalu. Tapi sebelum kita masuk ke dalam video kali ini, aku harap kalian semua mau support aku. Caranya tuh so easy peasy, lemon squeezy guys. Just click the subscribe button dan jangan lupa juga untuk hit the bell supaya kalian tahu kalau misalnya aku masukin video baru. Are you ready guys? Let's go. So, today aku bakalan ngebahas sebuah kasus, guys. Kasus ini itu berkisah tentang seorang remaja pengguna TikTok yang pengikutnya itu udah lumayan banyak ya, udah termasuk ribuan followers di TikToknya itu, yang sempat membuat geger dan gempar masyarakat pada bulan Februari lalu. Ada seorang remaja berusia 14 tahun yang tinggal di Pennsylvania, Amerika Serikat, yang merupakan seorang pengguna TikTok bernama Claire Miller. Nah, Claire Miller ini merupakan seorang pengguna TikTok dengan pengikut sebanyak 22.000 orang di akun TikTok miliknya. Nah, akun TikTok miliknya ini menjadi viral pada saat itu karena ini jadi pembahasan dan pembicaraan sesama pengguna TikTok lainnya. Karena akun ini udah ditandai sama TikTok ya, perusahaan TikTok itu sendiri, karena sudah mempromosikan atau memang di akun ini tuh sudah melanggar pedoman komunitas aplikasi, yaitu mengenai promosi ataupun memperlihatkan adegan-adegan kekerasan pada videonya. Adapun postingan yang ia buat itu adalah postingan sehari sebelum kejadian ketika ia menghabisi nyawa kakaknya sendiri, yaitu Helen Miller. Nah, Helen Miller ini merupakan diketahui ya, merupakan seorang penderita cerebral palsy atau kelainan otak atau kerusakan otak gitu, yang sehari-harinya ya menghabiskan waktunya di kursi roda. Jadi apapun itu dia lakukan menggunakan kursi roda. Nah, postingan ini nggak jelas ya sebenarnya isinya apa, karena pada saat sekarang ini akunnya itu udah memang di-ban sama TikTok, tapi banyak banget orang-orang yang pengguna TikTok lainnya itu benar-benar pada saat itu ngelihat isinya dan katanya memang isinya tuh kurang jelas gitu apa, tetapi mereka tahu kalau itu tuh memang mengandung kekerasan gitu. Karena aku sendiri nggak tahu, jadi aku ngelihat pengguna-pengguna TikTok lainnya yang pernah membahas kasus ini, yang memang udah bener-bener ngelihat video itu sendiri, dan mereka ceritain dong ke pengguna-pengguna TikTok lainnya. Nah, Claire diketahui menelpon 911 pada jam 1 pagi pada 22 Februari 2021. Nah, pada saat petugas datang ke rumahnya Claire, petugas itu ngelihat Claire tuh sedang mencuci tangannya itu dengan menggunakan salju di depan rumahnya. Jadi tangannya itu berlumuran darah dan dia berusaha mencucinya dengan salju yang ada di pekarangan rumahnya pada saat itu. Dan pada saat petugas itu menghampiri Claire langsung bilang sama petugas itu kalau ia sudah menikam kakaknya sendiri. Helen kemudian ditemukan di kamarnya dengan pisau yang tercancap di samping lehernya gitu, dengan juga bantal yang menutupi kepalanya, yang menutupi wajahnya itu sudah berlumuran darah. Kemudian Claire ditangkap saat itu juga, tetapi sayangnya untuk Helen itu sudah dinyatakan meninggal dunia pada sekitar jam 4 pagi setelah para medis itu berusaha menyelamatkannya. Nah, video yang diunggah Claire yang sempat jadi viral sehari sebelum pembunuhan kakaknya ini itu sudah ditonton sebanyak 5 juta kali, 5 juta views, dan orang-orang itu pada terkejut banget dengan berita ini. Meskipun sebenarnya isi dari video itu sendiri tuh sebenarnya nggak jelas menggambarkan apa gitu, tapi mungkin karena orang-orang sendiri juga tahu berita ini dan kemudian cepet-cepet cari akunnya si Claire Miller ini, guys. Ia didakwa melakukan pembunuhan dan kemudian ditahan di penjara Lancaster County. Nah, tim dari penjara Lancaster County ini mengatakan bahwa Helen Miller ini meninggal karena beberapa luka tusuk di sekujur tubuhnya, dan juga motif dari pembunuhan ini sendiri itu sebenarnya sampai sekarang masih belum diketahui apa, masih nggak jelas motifnya apa. Tetapi banyak yang berpikir gitu ya, banyak yang mengira-ngira gitu kalau si Claire ini melampiaskan kemarahan atau protesnya terhadap sang ayah. Meskipun kita sampai sekarang nggak tahu, aku juga sampai sekarang nggak tahu
udah lihat updatean kasusnya sendiri, tapi masih belum ditemukan atau memang masih belum diumumkan sebenarnya motivasi dari Claire ini untuk menghabisi nyawa kakaknya sendiri itu apa, itu sampai sekarang belum diketahui. Nah, banyak banget orang-orang yang terkejut sebenarnya, apalagi orang-orang terdekat yang kenal sama si Claire Miller ini. Orang-orang di sekolah, guru-gurunya juga mengatakan bahwa mereka begitu terkejut dengan kejadian ini karena sebenarnya Claire itu sendiri adalah pribadi yang baik gitu loh. Di sekolah dia merupakan anak yang dikenal karena prestasinya. Dia juga pernah bermain di tim hoki sekolah, guys. Kemudian dia juga mempunyai kepribadian kuat menurut guru-gurunya di sana. Dia juga seorang ketua untuk aktivitas-aktivitas di sekolahnya. Jadi mereka begitu terkejut dengan kepribadian Claire yang seperti ini, yang berkepribadian kuat bisa melakukan tindakan pembunuhan terhadap kakaknya sendiri. Nah, hukum memutuskan bahwa dakwaan atau pengadilan si Claire Miller ini akan dilanjutkan dengan pengadilan orang dewasa gitu loh. Diketahui bahwa Claire ini kan sendiri berumur 14 tahun. Seharusnya kan pengadilan yang diberikan itu adalah pengadilan remaja. Tapi pengadilan memutuskan tidak bisa seperti itu, harus diberikan pengadilan dewasa. Karena menurut hukum dari Pennsylvania sendiri, kalau misalnya seseorang melakukan tindakan pembunuhan, itu harus dimulai dengan pengadilan dewasa. Jadi berapapun usianya itu, mereka nggak lihat dari usianya, mereka akan memulainya dengan pengadilan dewasa dulu. Pengacara Claire Miller sendiri sedang berupaya untuk supaya kasusnya Claire ini bisa dilimpahkan ke pengadilan remaja. Masih terus berusaha sampai saat ini, sidang juga masih terus dilanjutkan hingga nanti dakwaan resminya yang akan dijatuhkan kepada Claire akan diumumkan pada tanggal 14 Mei mendatang. So, itu dia tadi kasus dari Claire Miller, guys. Pengguna TikTok yang cukup mempunyai followers yang banyak dan bisa menjangkau 5 juta views untuk satu video sendiri. Sebenarnya sangat disayangkan ya, guys, karena kita sendiri tetap nggak tahu motivasinya apa dalam melakukan hal tersebut. Entah itu bentuk protes kah, entah kita nggak ngerti. Tetapi memang pengguna media sosial saat ini tuh bener-bener gila-gilaan. Apalagi dengan aplikasi-aplikasi pembagi video-video atau foto-foto yang menurut aku pengawasannya itu masih longgar banget untuk video-video yang seperti ini gitu loh, mengandung kekerasan kah atau mengandung konten-konten seksual. Itu juga menurut aku tuh sangat-sangat perlu diperhatiin gitu loh, apalagi untuk generasi-generasi muda yang sama sekali belum mengerti ataupun memang belum sampai gitu pemikirannya ke atau mentalnya belum siap gitu untuk nonton hal-hal seperti itu. Dan otomatis kita bisa banyak lihat sekarang kalau demi ketenaran aja mereka itu bisa rela melakukan apapun. Demi views yang banyak, mereka tuh bisa rela melakukan segalanya, guys. Dari yang tindakan yang nggak bermoral sekalipun, bahkan tindakan yang menurut aku stupid, itu mereka bakal lakukan selama mereka mendapatkan pundi-pundi atau mendapatkan views atau mendapatkan perhatian dari orang-orang banyak. Pesan aku adalah jadilah generasi yang membagikan ilmu ke orang lain gitu loh ya. Jangan membagikan sesuatu yang sebenarnya nggak bisa atau tidak pantas dicerna oleh generasi-generasi muda yang memang belum mengerti. Jangan salahin mereka yang ngapain di-download, ngapain ditonton, jangan seperti itu ya pemikirannya. Tetapi pemikirannya sekarang adalah gimana caranya kita sebagai sesama pengguna media sosial yang baik dan bijak dan bisa melihat banyak aspek gitu loh sebelum membagikan sebuah video. Itu harus benar-benar bisa menjaga supaya generasi-generasi muda itu enggak seperti ini gitu loh, tertular atau bahkan tercuci otaknya menurut aku ya dengan konten-konten kalian yang sebenarnya tidak pantas untuk mereka lihat gitu. Karena sekarang anak umur 3-4 bulan kayaknya, 6 bulan aja udah pegang handphone, guys. Sudah bisa ngeliat handphone, udah bisa nonton video by phone. Dan aku tuh kalau ke mall, kalau jalan-jalan ke mall, aku tuh sering banget ngeliat anak-anak balita yang ada di stroller nangis. Mereka nangis dan orang tuanya cuma ngasih handphone doang ke mereka, and mereka bakal mainin gitu loh. Jadi sebenarnya aku tuh sedih ya ngeliat yang kayak gitu-gitu. Kenapa? Karena seharusnya peran orang tua menurut aku pada saat jalan-jalan itu adalah memang harusnya
dengan orang tua ya kan guys. So, gimana menurut kalian tentang kasus ini? Kalian boleh komen-komen di bawah. Nah, misalnya kalau ada kasus yang pengen kalian banget tuh aku bahas, kalian boleh komen juga di bawah guys. Thank you banget bagi kalian yang udah dengerin kasus ini, dengerin cerita ini. Semoga ini bisa jadi inspirasi buat kalian untuk menjadi orang dan pelajaran yang baik juga buat kalian biar bisa menjadi pengguna media sosial yang bijak guys. Thank you banget and see you on the next video guys. Bye bye.